Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konjoro Putra Parker dengan NIM 231093114. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan hasil dari survei kuesioner dengan judul Pengaruh keterampilan komunikasi terhadap kesiapan mahasiswa teknik industri dalam menghadapi dunia kerja. Fokus dan metodologi. Adapun tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan mahasiswa teknik industri Universitas Andalas dalam menghadapi dunia kerja, khususnya dari aspek keterampilan komunikasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pengembangan kemampuan komunikasi tersebut. Metodologi. Penelitian dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarkan melalui Google Forms. Kuesioner ini terdiri dari 9 pertanyaan yang berkaitan dengan kesiapan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja dengan fokus pada keterampilan komunikasi. Jenis pertanyaan dari kuesioner ini terdiri dari 3 variasi, yaitu yang pertama ada skala Likert, pilihan ganda, dan multiple choice. Responden. Kuesioner ini diisi oleh 37 mahasiswa teknik industri Universitas Andalas, di mana mayoritas dari responden berasal dari angkatan 2023, sehingga hasil yang diperoleh mencerminkan pandangan mahasiswa yang saat ini sedang aktif menempuh perkuliahan dan berbagai kegiatan akademik maupun organisasi. Bagian pertanyaan. Pertanyaan pertama mengenai intensitas aktivitas komunikatif selama perkuliahan. Dengan pertanyaan, seberapa sering Anda melakukan presentasi, diskusi kelompok, dan rapat selama perkuliahan? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui seberapa sering mahasiswa terlibat dalam aktivitas yang menuntut kemampuan komunikasi seperti presentasi, diskusi, dan rapat. Berdasarkan hasil jawaban responden yang terdiri dari 4 kategori, yaitu sangat sering, ya, lebih dari 3 kali per minggu, sering 1 sampai 3 kali per minggu, kadang-kadang 1 sampai 3 kali per bulan, dan jarang, yaitu kurang dari sekali dalam sebulan. Nah, hasil dari jawaban responden terdapat presentasi yang paling besar, yaitu eh, kategori sering 1 sampai 3 kali per minggu, dilanjutkan dengan sangat sering lebih dari 3 kali per minggu sebesar 32,4%, dan kadang-kadang sebesar 16,2%. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa teknik industri Universitas Andalas terbiasa terlibat dalam aktivitas yang menuntut kemampuan komunikasi secara rutin, di mana tingginya frekuensi kegiatan ini menjadi indikasi bahwa lingkungan perkuliahan telah menyediakan kesempatan yang cukup bagi mahasiswa untuk melatih kemampuan komunikasi dalam hal berbicara, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat. Pertanyaan kedua mengenai kontribusi praktikum terhadap pengembangan komunikasi. Dengan pertanyaan, selama melakukan praktikum di perkuliahan, kegiatan mana yang paling membantu dalam meningkatkan komunikasi Anda? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan praktikum yang paling berkontribusi terhadap pengembangan keterampilan komunikasi mahasiswa, di mana pada pertanyaan ini terdiri dari 5 kategori jawaban, yaitu presentasi hasil praktikum, asistensi dengan asisten atau dosen, pembagian tugas dalam tim, diskusi kelompok, dan penyusunan laporan praktikum. Di mana untuk presentasi terbesar terdapat pada kategori asistensi dengan asisten atau dosen dengan presentasi sebesar 75,7%, dilanjutkan dengan presentasi hasil praktikum sebesar 73%, dan diskusi kelompok sebesar 73%. Hasil jawaban responden ini menunjukkan bahwa interaksi langsung baik dengan dosen maupun sesama anggota kelompok merupakan faktor utama dalam pengembangan keterampilan komunikasi. Sehingga praktikum ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana memahami materi, tetapi juga melatih mahasiswa untuk menjelaskan ide, bertanya, dan bekerja sama secara efektif. Pertanyaan selanjutnya mengenai peran praktikum dalam meningkatkan kesiapan kerja. Pertanyaannya adalah, keterampilan komunikasi yang saya peroleh dari praktikum membuat saya lebih siap menghadapi dunia kerja. Adapun tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk menilai pengaruh pengalaman praktikum terhadap kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja. Pada pertanyaan ini digunakan variasi skala Likert dengan skala 1 sampai 5, yaitu 1 sangat tidak setuju dan 5 sangat setuju, di mana persentase terbesar terdapat pada kategori 4 sebesar 51,4%, dilanjutkan dengan kategori 3 27%, dan kategori 5 18,9%, dan paling sedikit kategori 2 2,7%. Hasil dari jawaban responden ini menunjukkan bahwa
Sebagian besar responden setuju bahwa keterampilan komunikasi yang diperoleh dari praktikum membuat mereka lebih siap dalam menghadapi dunia kerja, di mana praktikum ini dinilai memberikan pengalaman yang nyata dalam menyampaikan informasi, berdiskusi, dan berkoordinasi dengan orang lain yang merupakan faktor atau kompetensi penting di lingkungan dunia kerja atau profesional. Pertanyaan selanjutnya mengenai kemampuan komunikasi responden yang terdiri dari tiga pertanyaan, yaitu pertama, saya mampu menyampaikan ide secara jelas dan terstruktur. Kedua, saya percaya diri dan saat berbicara di depan umum. Dan yang ketiga, saya mampu berkomunikasi dengan baik dalam tim. Pertanyaan ini bertujuan untuk menilai pengaruh pengalaman praktikum terhadap kesiapan mahasiswa memasuki dunia kerja, di mana pada di mana pertanyaan ini menggunakan variasi skala Likert dengan skala 1 sampai 5, yaitu satu sangat tidak setuju dan kedua sangat setuju. Di mana untuk masing-masing pertanyaan terlihat bahwa responden memilih kategori 4 sehingga hasil menunjukkan bahwa mahasiswa cukup yakin terhadap kemampuan mereka dalam menyampaikan ide secara jelas dan terstruktur serta percaya diri saat berbicara di depan umum dan mampu berkomunikasi dengan baik dalam tim. Pertanyaan selanjutnya mengenai hambatan utama dalam berkomunikasi. Pertanyaannya yaitu, hambatan komunikasi apa yang paling sering Anda rasakan? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui kendala utama yang masih dihadapi mahasiswa dalam berkomunikasi. Pertanyaan ini menggunakan variasi multiple choice di mana terdiri dari 5 kategori, yaitu yang pertama, kurang percaya diri atau gugup saat berbicara di depan orang banyak, kesulitan menyusun kata-kata, kemampuan bahasa Inggris yang masih terbatas, sulit menyampaikan pendapat dalam tim, dan minimnya pengalaman presentasi. Dari hasil jawaban responden, eh, presentasi terbesar terdapat pada kategori pertama dan kedua, yaitu kurang percaya diri dan kesulitan menyusun kata-kata sebesar 56,8%. Lalu dilanjutkan dengan kemampuan bahasa Inggris sebesar 73%. Hasil dari jawaban ini menunjukkan bahwa hambatan yang paling banyak dirasakan responden adalah keterbatasan kemampuan bahasa Inggris, kesulitan menyusun kata-kata, dan rasa kurang percaya diri atau gugup saat berbicara di depan orang banyak. Di mana hasil ini menunjukkan bahwa kendala komunikasi mahasiswa tidak hanya berasal dari aspek teknis berbahasa, tetapi juga dari faktor psikologis atau mental yang mempengaruhi keberanian dalam menyampaikan pendapat. Pertanyaan selanjutnya mengenai pengalaman yang membentuk keterampilan komunikasi. Adapun pertanyaannya yaitu pengalaman apa yang paling membantu Anda mengembangkan keterampilan komunikasi. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengalaman yang paling membantu dalam mengembangkan kemampuan komunikasi. Pada pertanyaan ini digunakan variasi multiple choice dengan 6 kategori, yaitu yang pertama ada wawancara, kedua kegiatan organisasi, ketiga seminar atau pelatihan, keempat magang atau kerja praktik, kelima perlombaan, dan keenam praktikum. Dari hasil jawaban responden, persentase terbesar terdapat pada kategori pertama dan kedua, yaitu wawancara dan kegiatan organisasi sebesar 78,4%. Dilanjutkan dengan kategori keempat, magang atau kerja praktik sebesar 70,3%. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi mahasiswa lebih banyak berkembang melalui pengalaman yang melibatkan interaksi langsung seperti wawancara yang meliputi menjawab pertanyaan, menyampaikan pendapat, lalu ada kegiatan organisasi yang mengharuskan berdiskusi dan berkoordinasi dengan orang lain, di mana sehingga keseluruhan jawaban yang diberikan responden menunjukkan bahwa kesiapan mahasiswa teknik industri Universitas Andalas dalam menghadapi dunia kerja tidak hanya dipengaruhi oleh proses pembelajaran di perkuliahan, tetapi juga oleh pengalaman luar atau eksternal eksternal dari perkuliahan. Pertanyaan selanjutnya adalah kesiapan menghadapi wawancara kerja. Dengan pertanyaan, seberapa siap Anda menghadapi wawancara kerja dari segi kemampuan komunikasi? Pertanyaan ini bertujuan untuk mengukur kesiapan mahasiswa menghadapi salah satu tahap seleksi kerja yang penting, yaitu wawancara kerja. Pada pertanyaan ini digunakan variasi skala Likert dengan skala 1 sampai 5, di mana 1 sangat tidak siap sampai 5 sangat siap. Dari hasil jawaban responden, responden memilih kategori 4 sebesar 45,9%, dilanjutkan dengan kategori 3 atau cukup siap sebesar 40,5%, lalu kategori 5 sangat sangat siap dengan persentase 8,1%, dan paling sedikit yaitu kategori 2
5,4%. Sehingga hasil ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa teknik industri Universitas Andalas telah memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik untuk menghadapi proses wawancara kerja. Pertanyaan selanjutnya mengenai signifikansi keterampilan komunikasi terhadap kesiapan kerja. Dengan pertanyaan, menurut Anda, seberapa besar pengaruh keterampilan komunikasi terhadap kesiapan dalam menghadapi dunia kerja? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui pandangan mahasiswa mengenai pentingnya keterampilan komunikasi dalam menentukan kesiapan menghadapi dunia kerja. Pada pertanyaan ini digunakan variasi pilihan ganda, di mana terdiri dari 5 kategori, yaitu sangat besar, dengan keterampilan komunikasi yang merupakan faktor utama. Kedua, cukup besar, yaitu keterampilan komunikasi memiliki pengaruh yang penting. Tiga, sedang, yaitu keterampilan komunikasi memiliki peran yang cukup. Empat, kecil, yaitu keterampilan komunikasi hanya sedikit mempengaruhi. Dan kelima, tidak berpengaruh sama sekali. Dari hasil jawaban responden, kebanyakan responden memilih kategori pertama, yaitu sangat besar dengan presentasi 51,4%, dilanjutkan dengan cukup besar dengan presentasi 37,8%, dan sedang dengan persentase 10,8%. Sehingga hasil menunjukkan sebagian besar responden menilai bahwa keterampilan komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kesiapan menghadapi dunia kerja, di mana komunikasi ini dipandang sebagai salah satu faktor atau kompetensi utama yang perlu dimiliki oleh mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja atau dunia profesional. Pertanyaan selanjutnya atau terakhir adalah mengenai program pengembangan komunikasi yang diminati. Pertanyaannya adalah, dari program berikut, mana yang paling ingin Anda ikuti untuk meningkatkan keterampilan komunikasi? Tujuan dari pertanyaan ini adalah untuk mengetahui program yang paling dibutuhkan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sebagai persiapan memasuki dunia kerja. Adapun pertanyaan ini menggunakan variasi multiple choice dengan 5 kategori, yaitu kategori pertama, pelatihan public speaking. Kedua, kursus bahasa Inggris. Tiga, seminar atau webinar terkait keterampilan komunikasi. Keempat, simulasi wawancara kerja. Lima, program magang dengan mentoring komunikasi. Pada hasil yang didapatkan, presentasi terbesar terdapat pada pelatihan public speaking dengan sebesar 83,8%, dilanjutkan dengan kursus bahasa Inggris sebesar 75,7%, dan simulasi wawancara sebesar 64,9%, lalu seminar atau webinar 54,1%, dan program magang dengan mentoring 48,6%. Berdasarkan hasil jawaban kuesioner ini, mahasiswa cenderung memilih pelatihan public speaking, kursus bahasa Inggris, dan simulasi wawancara kerja. Karena program-program ini dapat membantu mahasiswa secara langsung dalam mengatasi kendala komunikasi yang masih sering mereka rasakan, seperti kurangnya rasa percaya diri saat berbicara di depan umum, lalu kemampuan bahasa Inggris yang belum optimal, serta kesulitan dalam menyusun jawaban yang jelas dan terstruktur. Eh, Ketiga, eh, ketiga alasan ini eh, adalah mengapa program tersebut dianggap penting bagi mahasiswa. Eh, Baiklah, sekian presentasi mengenai hasil dari kuesioner. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.